Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Gemar GSJ Peniel Surabaya dan GSJ Kemendung. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-106 ayat yang ke-26 sampai ke-32. Mari kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-26. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke berbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka mengusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita belajar 3 poin dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tersebut. Poin yang pertama adalah mengapa Tuhan menegur bangsa Israel. Kita belajar di sini yang terdapat di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita belajar mengapa Tuhan menegur bangsa Israel. Tuhan menegur bangsa Israel karena bangsa Israel mulai melupakan Tuhan. Dia tidak ingat oleh pertolongan-pertolongan Tuhan sebelumnya. Padahal kalau kita pelajari dalam pembacaan ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa bangsa Israel sering ditolong oleh Tuhan. Namun kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sebenarnya bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, namun bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya saudara-saudara, jadi ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan, mereka sudah mulai terlena akan kehidupan mereka. Mereka sudah diberi kenyamanan oleh Tuhan, perlindungan oleh Tuhan yang lebih-lebih saudara. Namun mereka mulai menyimpang dengan hukum-hukum Tuhan. Di ayat 26 sampai ke 29 kalau kita pelajari, kita baca yang di ayat 29, mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka mulai menyembah ilah lain. Mereka mulai menyembah Allah lain seperti Baal Peor, saudara. Kalau kita dulu sering dengar cerita bahwa mulai menyembah Allah lain artinya seperti menyembah dewa-dewa Baal dan sebagainya, saudara. Di sini kalau kita lihat, karena bangsa Israel terlena akan pertolongan Tuhan, sudah diberi kenyamanan, sudah diberikan perlindungan, namun mereka masih kurang puas terhadap hidup mereka, terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Padahal jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang salah. Sering terjadi ilustrasi ini, saudara, di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita sudah mulai diberikan kenyamanan oleh Tuhan, sudah mulai di dalam pikiran kita, hati kita mulai keinginan yang lebih, keinginan daging, baik secara materi, duniawi dan lain sebagainya. Terkadang kita dibawa oleh ketidakpuasan, selalu merasa kurang, kita lupa akan bersyukur dengan pertolongan
yang dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, ini terjadi seperti bangsa Israel ya, saudara-saudara yang terkasih, bahwa mereka terlena dan mereka selalu merasa kurang puas apa yang sudah ditolong oleh Tuhan terhadap kesulitan-kesulitan mereka. Nah, pada akhirnya Tuhan menegur mereka. Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Nah, karena bangsa Israel ini menyimpang ajaran Tuhan, maka Tuhan telah memberikan tulah. Tulah ini diturunkan oleh Tuhan semata-mata untuk menegur dan mengingatkan bangsa Israel. Nah, dan kita lihat atau kita garis bawahi pada poin yang kedua, yaitu bagaimana respon bangsa Israel ketika ditegur oleh Tuhan. Kita baca di dalam ayat yang ke-30, tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Di sini kita belajar bahwa apa yang dilakukan Pinehas dan umatnya, kita tahu bahwa Pinehas ini adalah keponakan Musa, saudara-saudara. Dia adalah suku bangsa Lewi, imam besar Lewi, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan respon positif oleh Pinehas ini bahwa dia berdiri dan menjalankan hukum. Nah, dia ingat oleh teguran Tuhan, dia selalu merespon positif akan teguran Tuhan, saudara-saudara. Demikian mungkin dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Apabila kita dididik Tuhan, ditegur Tuhan secara keras, mungkin lewat masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin lewat apa saja, saudara, lewat firman Tuhan yang mungkin membuat hati kita terpukul dalam pikiran kita, saudara. Dan apabila kita merespon dengan positif, maka hikmat yang akan diperoleh adalah kita baca dalam ayat 31, mulai ayat yang ke-30 kita baca lebih dahulu. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Di dalam pasal ayat yang ke-30b dikatakan maka berhentilah tulah itu. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan telah menghentikan hukumannya terhadap bangsa Israel karena bangsa Israel merespon positif akan teguran Tuhan. Dan saudara-saudara, ketika dalam kehidupan sehari-hari kita, apabila kita ditegur oleh Tuhan dengan sesuatu yang pedas Tuhan di dalam kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, dalam teguran-teguran lewat firman Tuhan, terkadang banyak orang menginginkan firman Tuhan hanya sebatas menguatkan, dan keinginan yang didengarkan adalah yang selalu menguatkan, memberkati, penuh dengan berkat, dengan humor dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menerima firman Tuhan dengan sesuatu yang pedas, dan padahal itu akan mendewasakan kehidupan kita, terkadang banyak orang yang tidak meresponi hal positif yang sebenarnya akan dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Namun kita belajar dari Pinehas ini, dia meresponi positif akan teguran Tuhan, akan kehidupannya, akan kehidupan bangsanya, bangsa Israel, saudara-saudara. Sehingga respon positif dari Pinehas ini menghasilkan tulah yang dihentikan oleh Tuhan, dan Tuhan mulai menolong bangsa ini sehingga tulah itu berhenti, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di ayat kemudian, poin yang ketiga adalah hikmat dari ketika kita meresponi teguran Tuhan. Di dalam ayat yang ke-31 sampai yang ke-32 ini, mari kita baca bersama-sama. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya.
Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Nah, saudara-saudara, kita belajar di dalam ayat ke-31 sampai dengan 32 ini karena bangsa Israel sudah ingat dengan teguran Tuhan, saudara-saudara, maka Tuhan telah menolong bangsa Israel ini. Dan hal ini diperhitungkan kepada bangsa Israel ini sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Kalau kita pelajari di ayat ini bahwa apabila kita meresponi setiap teguran secara positif, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberikan kehidupan, memberikan sesuatu yang baru terhadap kesulitan-kesulitan yang kita alami, saudara-saudara. Dan Tuhan selalu berjanji akan menyertai di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Baik saudara-saudara, apabila kita mempelajari mulai dari ayat 26 sampai ke 32 tadi, bahwa kenapa Musa yang selama ini setia terhadap Tuhan, sehingga Tuhan telah memberikan teguran, telah memberikan tulah, karena bangsa Israel ini membuat Musa celaka karena perbuatan-perbuatan mereka yang mulai menyimpang dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, lewat firman Tuhan kali ini kita akan senantiasa belajar dari ketiga poin yang sudah kita pelajari tadi. Apabila dalam kehidupan kita sudah merasakan penyertaan Tuhan, kita sudah merasakan apa yang sudah diberikan atau sudah dijawab oleh Tuhan lewat pergumulan kita sehari-hari, mari kita tidak akan melupakan akan penyertaan Tuhan selama ini. Apabila kita dihadapkan sesuatu yang mungkin masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah yang lain yang telah terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap setia dengan Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa di sini Tuhan senantiasa berjanji untuk menyertai kita seperti Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Terima kasih, demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari di dalam Mazmur pasal 106 ayat yang ke-26 sampai 32 ini. Mari kita akan doa bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah merenungkan firman-Mu ya Bapa, lewat pembelajaran kami bagaimana Tuhan bangsa Israel telah menyimpang dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Namun ketika Tuhan bangsa Israel merespon dengan positif akan tulah yang Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka, dia mulai setia dan mengikuti hukum-hukum-Mu kembali ya Bapa. Mereka Engkau tolong ya Bapa. Demikian juga dalam kehidupan kami ya Bapa, Engkau akan senantiasa menolong kehidupan hamba-hamba-Mu, kehidupan anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapa, di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Bila kami mengalami masalah apapun Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan tetap memberikan kesetiaan Tuhan, biar kami tetap kuat Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Ajar kami untuk senantiasa setia di dalam kehidupan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.